Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisyah Haira Fatihah from Grade 10 Rufaida Sosial Islamic High School Mentari Ilmu Karawang. We'll present the result of socio-scientific issue. How the war between Russia and Ukraine from a social point of view. Yang pertama ada kronologis terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Pada 24 Agustus 1991, Parlemen Ukraina mendeklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Tanggal itu merupakan hari kemerdekaan Ukraina. Di akhir tahun 1991, Uni Soviet bubar. Pada tahun 1994, Leonid Kuchma terpilih menjadi presiden Ukraina karena dinilai terbuka dan adil. Pada tahun 2004, Kuchma mengakhiri masa jabatannya selama 10 tahun dan digantikan oleh Yushchenko. Pada 2008, Presiden Yushchenko dan Perdana Menteri Yulian Tymoshenko berusaha agar Ukraina masuk dalam NATO, namun ditolak oleh Rusia. Pada 2010, Yanukovych berhasil terpilih sebagai Presiden Ukraina. Ia pun mendeklarasi bahwa Ukraina harus netral dan ia ingin Ukraina bekerja sama dengan Rusia dan NATO. Pada 2013, Rusia menekankan Presiden Yanukovych agar tidak melakukan perjanjian dagang bebas dengan Uni Eropa. Pada Februari 2014 terjadinya pemberontakan yang menyebabkan 100 orang tewas. Presiden Yanukovych pun melarikan diri ke Rusia. Pada bulan Maret 2014, Presiden Putin menolak keras pelengseran Yanukovych. Pada bulan Mei 2014, politikus Petro Poroshenko yang pro-barat terpilih menjadi Presiden Ukraina, dan ia pun berjanji agar negaranya lebih mandiri dari pengaruh Rusia. Pada 2016, Rusia dituduh berkali-kali melakukan serangan siber yang menyebabkan mati lampu besar-besaran. Pada tahun 2017, Rusia masih melakukan hal tersebut dan NPR mengatakan hal tersebut masih dilakukan hingga sekarang. Pada bulan November 2018, Rusia menyita 3 kapal laut dan memenjarakan 24 pelaut Ukraina. Pada awal 2021, pertempuran meningkat di daerah Donbas, Ukraina. Pada bulan April 2021, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara pada Presiden AS Joe Biden agar NATO mempercepat keanggotaan Ukraina. Pada bulan Desember 2021, ketegangan semakin meningkat dengan lebih 1.000 tentara Rusia berada di perbatasan Ukraina. Pada bulan Februari 2022, rencana Rusia untuk menyerang Ukraina paling lambat sekitar 16 Februari. Pada 23 Februari 2022, Parlemen Ukraina menyarankan untuk menyetujui keadaan darurat nasional dan disetujui oleh Moskow. Pada 24 Februari 2022, pasukan Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan mendesak agar negara lain tidak ikut campur. Yang kedua, ada penyebab Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia. Ukraina membantah hal tersebut karena sekitar 1.200 tahun yang lalu Ukraina dan Rusia terlahir di satu wilayah yang sama. Meskipun terlahir di wilayah yang sama, kedua negara ini memiliki perbedaan yang jauh berbeda dari segi bahasa, sejarah, hingga kehidupan politiknya. Namun, Putin berulang kali mengklaim keduanya adalah satu peradaban dari Rusia. Yang ketiga, ada peta administratif Uni Soviet, Ukraina sebelum konflik dan Ukraina setelah konflik. Yang pertama ada peta Uni Soviet. Yang berwarna merah besar itu adalah Rusia. Di sampingnya yang berwarna ungu ada Estonia. Di bawah Estonia yang berwarna biru ada Latvia. Di bawah Latvia yang berwarna pink ada Lithuania. Yang warna kuning agak keemasan ada Belarus. Di bawahnya Belarus ada warna kuning tapi agak cerah itu Ukraina. Di samping Ukraina yang berwarna hijau ada Moldova. Lanjut ke bawah, ada yang berwarna hijau tapi lebih muda, itu Georgia. Di samping Georgia ada Azerbaijan yang berwarna kuning agak gelap. Di tengah-tengah Georgia dan Azerbaijan ada Azermania yang berwarna kuning terang. Lalu ke sampingnya ada Kazakhstan yang berwarna oranye. Di bawah Kazakhstan ada Uzbekistan yang berwarna biru tua. Di bawah Uzbekistan ada Turkmenistan yang berwarna pink Fanta. Di samping Uzbekistan juga ada Kirgistan yang berwarna hijau. Dan di bawah Kirgistan ada Tajikistan yang berwarna ungu. Selanjutnya ada peta Ukraina sebelum konflik. Yang berwarna hijau itu Ukraina. Yang berwarna merah adalah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia.
Yang berwarna kuning itu yang telah dianeksasi oleh Rusia atau diambil paksa. Selanjutnya ada peta Ukraina setelah konflik. Yang berwarna hijau itu adalah Ukraina. Dan yang berwarna merah yang telah dikuasai oleh Rusia. Yang keempat ada perang Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap ekonomi global. Kemudian negara yang mempunyai kerjasama internasional dengan Ukraina. Yang pertama ada Indonesia. Ukraina mengekspor gandum dan Indonesia mengekspor minyak sawit. Yang kedua ada Jerman. Perdagangan Ukraina dan Jerman didomisili oleh barang-barang manufaktur. Yang ketiga ada India. India membeli bahan kimia, minyak goreng, dan mesin dari Ukraina. Selanjutnya ada negara yang mempunyai kerjasama internasional dengan Rusia. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia dan Rusia berkomitmen memajukan proyek pengembangan dan investasi strategis di berbagai bidang. Yang kedua ada Brazil. Kedua negara ini mengambil bagian Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada tahun lalu. Yang ketiga ada Amerika Serikat. Rusia dan Amerika Serikat berhasil membangun perdagangan di masa pandemi. Kemudian ada komoditas yang dihasilkan negara Ukraina. Yang pertama ada mineral logam gallium. Jumlah yang diproduksi ada sekitar 9 juta ton atau 2,9% yang tersebar di dunia pada tahun 2020. Yang kedua ada bahan bakar uranium. Jumlah yang diproduksi ada sekitar 1 juta ton atau 1,4% yang tersebar di dunia pada tahun 2020. Yang ketiga ada gandum. Jumlah yang diproduksi sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2021. Lalu ada negara yang terkena dampak akibat perang Rusia dan Ukraina, serta komoditas yang mempengaruhi perekonomian global. Yang pertama ada India, karena India merupakan salah satu produsen gandum terbesar di Ukraina. Yang kedua ada Indonesia, karena merupakan produsen dan pengekspor produk dan komoditas pertanian Ukraina. Yang kelima ayat Al-Quran tentang konflik Rusia dan Ukraina. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.